kelompok 6 akan melakukan presentasi terkait materi kami, yakni materi pengambilan keputusan dari berbagai kondisi, yakni kondisi pertama, kondisi yang pasti, kedua itu kondisi yang tidak pasti, dan ketiga dalam kondisi konflik. Terkait hal itu, para pemateri-pemateri kami yang akan melakukan presentasinya. Untuk lebih lanjutnya, silakan menonton video kami. Nah, kita mulai dengan materi yang paling sederhana, yaitu materi pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Nah, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti adalah proses membuat keputusan, di mana semua informasi yang diperlukan untuk menentukan hasil dari setiap alternatif sudah diketahui secara jelas. Nah, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini dipengaruhi oleh ketersediaan informasi lengkap, tujuan yang jelas, serta alternatif yang hasilnya sudah diketahui. Nah, pengambilan keputusan dapat membandingkan pilihan berdasarkan kriteria yang relevan dan memilih yang paling sesuai dengan prioritas. Nah, contoh pengambilan keputusan dalam kondisi pasti adalah ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk membeli mesin baru yang spesifikasinya sudah diketahui dan teruji. Nah, perusahaan memiliki informasi lengkap mengenai biaya, kapasitas produksi, kualitas hasil, serta dampak mesin tersebut terhadap operasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, di mana pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini adalah proses pengambilan keputusan karena tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya suatu kondisi, serta tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai suatu kondisi atau dalam suatu hasil keputusan. Nah, dalam kondisi tidak pasti, pengambilan keputusan menjadi lebih sulit karena tidak ada pengetahuan mengenai jenis kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi serta apa saja faktor yang akan terjadi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Di antaranya adalah tidak ada kurangnya informasi yang tidak lengkap, kemudian adanya risiko serta perubahan terhadap lingkungan, dan adanya toleransi antara risiko-risiko yang akan terjadi, serta persepsi terhadap suatu pengambilan keputusan yang tidak pasti. Aksi ketidakpastian, hal yang dapat kita lakukan adalah kita dapat mengumpulkan informasi serta berkolaborasi proaktif terhadap jaringan-jaringan yang ada. Baik, adapun contoh yang saya ambil adalah dalam kehidupan sehari-hari seperti memilih jurusan kuliah, di mana saat kita memilih jurusan kuliah kita seringkali tidak memiliki kepastian penuh mengenai prospek kerja di masa depan atau minat yang akan tetap sama selama beberapa tahun ke depannya. Baik, saya pemateri ketiga membahas tentang pengambilan keputusan dalam konteks konflik. Nah, setelah membahas kondisi pasti dan tidak pasti, kita masuk kondisi yang paling kompleks, yaitu pengambilan keputusan dalam konteks konflik. Nah, dalam situasi ini bukan hanya ketidakpastian yang menjadi tantangan, tetapi juga adanya kepentingan yang saling bertentangan antara dua atau lebih belah pihak. Nah, sebenarnya contoh klasik dari pengambilan keputusan dalam konteks konflik adalah negosiasi antara perusahaan dan serikat pekerja. Misalnya, serikat pekerja menurut kenaikan upah atau anggotanya. Keuntungan perusahaan ingin mengajukan biaya produksi terhadap rendah untuk meringankan keuntungan kedua belah pihak, memiliki kepentingan yang berbeda, dan keputusan yang diambil serta pihak akan berdampak langsung pada pihak lainnya. Nah, selanjutnya salah satu metode yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dan kondisi konflik adalah teori permainan. Nah, teori permainan ini adalah alat yang membantu dalam memahami bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat mengambil keputusan yang rasional atau berdasarkan tindakan yang mungkin diambil oleh pihak lain. Dalam bisnis, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik juga sering muncul dalam persaingan antara perusahaan. Misalnya,
misalnya perusahaan besar dan bersaing di pasar yang sama, mungkin harus mengambil keputusan apakah mereka akan bersaing secara agresif dengan perang harga atau bekerja sama dengan beberapa aspek untuk menjaga stabilitas pasar. Nah, keputusan seperti ini sangat kompleks karena setiap tindakan yang diambil satu pihak akan mempengaruhi pihak lain dan hasilnya akan akhirnya bisa sangat tidak terduga. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terdapat dengan konflik antara individu atau kelompok, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak terhadap semua pihak yang terlibat. Dan biasanya memerlukan keterampilan komunikasi yang baik serta kemampuan bernegosiasi. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dan akan dibahas lagi oleh pemateri lain. Baik, itulah materi yang telah dibahas oleh pemateri-pemateri kita, di mana saya akan menyimpulkan tentang materi-materi tersebut. Pengambilan keputusan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Namun cara kita mengambil keputusan sangat bergantung pada situasi di mana kita berada. Dalam kondisi pasti, di mana sebuah informasi sudah lengkap dan hasil bisa diprediksi, kita dapat membuat keputusan secara rasional dan juga efisien. Di sisi lain, dalam kondisi yang tidak pasti, kita harus mempertimbangkan risiko dan bekerja dengan informasi yang tidak lengkap, menggunakan berbagai alat bantu seperti analisis risiko dan skenario. Dan terakhir, dalam kondisi konflik di mana kepentingan berbeda saling berbenturan, keputusan yang diambil harus melalui proses negosiasi, kompromi, dan analisis strategi. Memahami cara pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi ini adalah sesuatu yang sangat penting, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis serta kompleks. Dengan memahami ketiga kondisi ini, yakni pasti, tidak pasti, dan konflik, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terinformasi, serta meningkatkan peluang sukses dalam situasi apapun. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi kami dapat memberikan wawasan baru dan memahami proses pengambilan keputusan. Baik, itulah video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye.